Alkisah, ada sebuah negara dengan topografi gurun yang sangat gersang yang terbentang di tengah-tengah benua. Saking gersangnya ini gurun, sampai-sampai penduduk di sana sulit sekali menemukan cadangan air bersih untuk minum dan mandi. Air minum sampai-sampai harus mengandalkan oase di padang gurun yang kadang ada, kadang tidak. Saking keringnya ini negara, di mana-mana hanya terlihat pasir dan pasir. Tanaman yang tumbuh pun terbatas. Biasanya kalau nggak kurma, ya gandum. Selama periode sejarah kuno hingga Perang Dunia ke-1 meletus, penduduk di negara ini hidup dengan cara nomaden atau berpindah-pindah. Mereka menggunakan kendaraan yang ditarik dengan unta, karena hanya hewan inilah yang tahan terhadap gersang dan panasnya gurun. Sebelum revolusi industri lahir, negara ini hidup dari pemasukan peziarah yang ingin melakukan haji atau umroh. Dari sini saja sudah tahu kan ini negara mana? Yap, ini adalah Saudi Arabia. Walaupun mendapatkan pemasukan dari haji dan umroh, tetap saja masih kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup penduduk di sana. Apalagi zaman dulu biaya untuk naik haji dan umroh sangat mahal dan risikonya besar. Karena harus ditempuh menggunakan kapal laut dari negara asal dengan durasi mencapai berminggu-minggu perjalanan di atas laut. Hanya orang-orang super berani saja yang mau pergi menunaikan ibadah haji dan umroh. Tapi ini berbeda ketika kandungan minyak bumi ditemukan di sana setelah bertahun-tahun Perang Dunia Pertama usai. Tahun 1938, Raja Arab Saudi saat itu, King Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, meminta bantuan kepada sekelompok insinyur asal Amerika Serikat untuk melakukan penggalian di sejumlah kawasan di Saudi Arabia dengan tujuan awal menemukan sumber air tawar. Tapi bukannya sumber air tawar yang mereka temukan, malah justru minyak bumi. Bagi insinyur Amerika Serikat, temuan minyak bumi ini laksana temuan emas. Tapi bagi Raja Arab, temuan itu biasa saja. Tapi, setelah melihat ramainya kapal-kapal tanker mengangkat hasil pengeboran minyak ke negara-negara di Eropa dan Amerika, sang raja baru ngeh tentang potensi minyak bumi tersebut. Apalagi di negara-negara tetangga mereka yang sesama gurun pun juga mendulang banyak keuntungan dari bisnis tambang minyak bumi di negara mereka masing-masing. Jadilah minyak bumi ini bisnis paling besar di Arab Saudi yang menyumbang 90% lebih ekspor negara. Praktis, mayoritas penduduk Arab Saudi hidup dari keuntungan bisnis minyak bumi yang dikelola pemerintah. Dan ternyata, Arab Saudi adalah penghasil minyak bumi paling besar di dunia, diikuti dengan negara-negara tetangganya seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan sebagainya. Seluruh dunia akhirnya menggantungkan diri pada pasokan minyak bumi dari Timur Tengah ini. Cadangan minyaknya yang besar, plus kemudahan membangun pengeboran minyak di Saudi Arabia, membuat Saudi Arabia menjelma menjadi negara kaya. Penduduknya berhenti nomaden. Mereka sekarang malah bisa membangun gedung-gedung mewah yang ditinggali sultan-sultan kaya raya. Jika dulu rakyatnya hanya mampu memelihara unta, sekarang mereka kemana-mana pakai Ferrari. Dan mulai pelihara macan dan singa sebagai eksistensi diri. Kesuksesan Arab Saudi berhasil bikin negara lain silau, termasuk umat muslim di Indonesia. Umat muslim Indonesia mengira kebesaran Arab Saudi adalah karena eksistensinya mereka sebagai negara Islam yang menegakkan syariat, padahal bukan. Haji dan umroh memang menyumbang pemasukan besar buat Arab Saudi, tapi jumlahnya tak seberapa dibandingkan pemasukan yang dihasilkan dari bisnis minyak bumi yang memberikan 75% pendapatan untuk pemerintah. Ini bukan data ngawur atau hasil saya ngarang. Jika kamu cukup pintar, gunakan ponselmu dan googling sendiri kata kunci energi di Arab Saudi. Maka Google akan memberikan data-data kredibel dari mana saja pemasukan Arab Saudi hingga jadi negara kaya raya seperti sekarang. Semuanya satu suara, dari minyak bumi. Tapi kenapa ya, walaupun Arab Saudi tumbuh sebagai negara Islam yang kaya, tapi tetangga-tetangganya sesama Timur Tengah yang juga Islam kok sering perang? Padahal sama-sama kaya minyak dan sumber daya alam lainnya. Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Libya, Mesir adalah sederet nama-nama negara di Timur Tengah yang kaya dengan sumber daya alam, mulai dari minyak bumi sampai gas alam. Tapi mereka tragisnya justru jadi negara yang paling sering dilanda perang, mayoritas perang saudara, minimal konflik kudeta pemerintahan yang sah.
Ada sisi gelap dari Timur Tengah yang tak banyak diketahui oleh masyarakat, yakni proxy war alias perang proksi, di mana Timur Tengah sudah lama menjadi battleground perang proksi karena adanya negara-negara adik kuasa yang mengincar minyak di Timur Tengah dengan harga murah. Sudah sejak lama, tepatnya sejak era Perang Dingin, Arab Saudi dan Iran berkonflik. Konflik di antara mereka berdualah yang merembet menjadi perang-perang militer di negara-negara lain di sekitarnya, seperti di Suriah, Irak, Lebanon, bahkan sampai kawasan negeri Arab di Afrika Utara seperti di Libya dan Mesir. Perang proksi adalah perang yang sebenarnya dimotori oleh negara atau pihak luar yang menggunakan tangan orang-orang di dalam wilayah yang berkonflik. Dalam hal ini, Saudi Arabia adalah proksinya Amerika Serikat dan Iran adalah proksinya Uni Soviet atau Rusia dan Cina. Sudah rahasia umum kalau Amerika Serikat memang sering tidak akur dengan Cina dan Rusia. Saudi Arabia dan Iran sering berkonflik, dan konflik di antara mereka merembet ke perang-perang di negara tetangga mereka seperti di Suriah, Lebanon, Irak, bahkan sampai ke negara-negara Arab di kawasan utara Afrika penghasil minyak lain seperti Libya dan Mesir. Dalam liputan jurnalis Alfred Joyner yang dimuat dalam media International Business Times disebutkan, konflik Arab Saudi dan Iran sebenarnya bertujuan untuk mencari hegemoni di Timur Tengah. Ketika Iran mengalami revolusi di tahun 1979 yang berhasil mengkudeta rajanya yang sah, Arab Saudi yang telah mendapat dukungan dari Amerika Serikat di balik layar memproklamirkan diri sebagai negara adik kuasa di wilayah Timur Tengah. Dengan demikian, ia memiliki kuasa untuk mengatur kawan-kawannya sesama negara Timur Tengah, dan Saudi Arabia kemudian gencar menyebarkan ajaran Islam kemana-mana sebagai Islam Sunni. Di satu sisi, Republik Iran yang baru lahir, mayoritas penduduknya beragama Islam Syiah, dan di balik layar, negara ini didukung oleh Cina dan Rusia. Melihat Arab Saudi yang tiba-tiba menjadi hegemoni dan adik kuasa di Timur Tengah, tentu Iran tidak terima. Konflik Iran dengan Arab Saudi pun pecah dengan propaganda konflik Islam Sunni Syiah. Pesan-pesan provokatif untuk membangkitkan kemarahan Sunni Syiah banyak beredar di kedua negara ini, sehingga konfliknya terus merembet dan membesar kemana-mana. Perlu diketahui bahwa Islam di Timur Tengah terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni Sunni dan Syiah. Dua sekte inilah yang dijadikan bahan untuk proxy war, seolah-olah perangnya adalah konflik Sunni Syiah, siapa yang paling benar. Padahal di baliknya ada Amerika Serikat versus Cina Rusia yang sedang berperang. Rusia yang selama Perang Dingin bernama Uni Soviet, dulunya kaya dari bisnis minyak juga. Ketika mengetahui bahwa Arab Saudi menjadi produsen minyak bumi terbesar di dunia, Uni Soviet sebagai negara adidaya tentu ketar-ketir. Akhirnya, dijadikanlah Iran sebagai proksinya untuk berperang dengan Saudi Arabia. Ditambah, Saudi Arabia di-backup oleh Amerika Serikat. Lengkap sudah alasan Uni Soviet untuk bisa menjatuhkan Arab Saudi lewat Iran. Apalagi, di Saudi Arabia ada pangkalan militer Amerika Serikat. Semenjak ketegangan Saudi Arabia dan Iran ini lahir, Timur Tengah tak pernah damai dari perang. Baik Saudi Arabia dan Iran masing-masing memiliki sekutu dan saling berkonflik dan menimbulkan perang saudara di negara masing-masing. Isu pemicunya mayoritas sama, isu agama. Mereka bertengkar sendiri mendebatkan mana yang paling benar, Sunni atau Syiah. Dan pertengkaran mereka pun kadang terdengar sampai ke Indonesia dan sama-sama menimbulkan perdebatan juga di kalangan umat muslim di sini. Dalam proxy war ini pun masing-masing punya sekutu. Siapakah sekutu Saudi Arabia ini? Mereka adalah Azerbaijan, Gulf Cooperation Council atau GCC, para mujahidin di Iran, pemberontak Kurdis, Albania, kelompok pemberontak Jaish-ul Adil, Yordania, Maroko, Eropa, Amerika Serikat, dan yang tidak akan kalian kira, Israel. Lalu siapa sekutu Iran? Mereka adalah Suriah, Korea Utara, Kuba, kelompok pemberontak Houthis di Yaman, kelompok Hizbullah, Irak, Cina, Rusia, dan kelompok-kelompok pemberontak di dalam Saudi Arabia itu sendiri. Kalian bisa lihat, negara-negara Timur Tengah yang disebut ini semuanya perang terus. Selama bertahun-tahun kita dikibulin dengan konflik agama. Padahal mereka berperang tak lebih dari konflik kepentingan ekonomi. Amerika Serikat
sebagai sarang perusahaan-perusahaan kapitalis global menginginkan minyak bumi di Timur Tengah mereka kuasai. Sedangkan Rusia dulu punya sejarah dikalahkan minyak buminya oleh Arab Saudi, sehingga Uni Soviet harus krisis dan akhirnya bubar. Ditambah Cina, yang juga tidak akur dengan Amerika Serikat, membuat koalisi mereka berdua ini sangat klop untuk memainkan Iran sebagai boneka mereka melawan bonekanya Amerika Serikat, yakni Arab Saudi. Selama bisnis minyak bumi merajai, maka perang di Timur Tengah tidak akan berhenti. Kini, bisnis minyak bumi mulai tersingkirkan. Energi fosil akan bergeser menjadi energi listrik. Minyak bumi sebagai energi fosil tak akan laku lagi. Hegemoni Arab Saudi sebentar lagi nggak akan laku lagi. Semuanya akan serba listrik. Sepeda motor listrik, mobil listrik, bahkan tak menutup kemungkinan tank dan pesawat pun pakai tenaga listrik, bukan lagi minyak. Jika semua beralih ke listrik, tentu perlu baterai. Dan nikel adalah bahan baku baterai paling populer dan paling baik. Pertanyaannya, di mana belahan bumi dunia ini yang memiliki cadangan nikel terbesar? Ya di Indonesia lah. Indonesia tak menutup kemungkinan akan menggeser posisi Arab Saudi sebagai bos nikel. Bila Arab Saudi adalah bos minyak, maka Indonesia adalah bos nikel. Ini tentu membuat banyak negara berebut ingin bisa menguasai Indonesia. Bagaimanapun caranya, Indonesia nggak boleh maju, dan nikel di sini harus bisa dijarah. Seperti yang ada di Timur Tengah, yang akhirnya mereka perang sendiri-sendiri. Kebetulan, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya Muslim. Ini menjadi peluang yang pas untuk melakukan proxy war di Indonesia seperti di Timur Tengah. Bila Timur Tengah sukses hancur lebur melalui proxy war dengan konflik Sunni Syiah sebagai propagandanya, maka Indonesia juga bisa pakai konflik agama sebagai propagandanya. Kebetulan, di Indonesia ada kelompok-kelompok Islam garis keras yang suka berdakwah sambil mengumpat dan suka mengadakan kajian-kajian yang menyesatkan, mengajak untuk revolusi lah, mengajak menggulingkan presiden lah, memenjarakan gubernur lah. Bahkan banyak ulama-ulama yang dengan licinnya mulutnya menuduh kafir ke sana sini. Bahkan tak segan-segan berteriak kata-kata kasar, seperti kata lonte misalnya, yang sempat viral kemarin diucapkan oleh Habib Rizik. Dan umat muslim Indonesia yang unyu-unyu, terutama yang kurang literasi dan mabok doktrin agama, akan dengan mudah mengikuti ulama-ulama garis keras ini. Isu kafir, isu komunis, isu kapitalis, isu antek-antek liberal adalah kata kunci yang bakal selalu diucapkan di mana-mana sama mereka. Muslim Indonesia akan terbelah jadi dua, yang toleran dengan yang radikal atau garis keras. Yang toleran ini maunya damai-damai saja dan pengen Indonesia maju. Sedangkan yang radikal atau garis keras ini dikit-dikit bakal teriak jihad dan ngajak perang melawan siapa saja yang mereka cap kafir, komunis, PKI, antek kapitalis, dan antek liberal. Otomatis tuduhan kafir akan ada di mana-mana dan menyerang siapa saja yang pemikirannya tidak sesuai dengan para garis keras ini. Lama-lama masyarakat bakalan gerah. Lalu muncullah perang-perang berdarah yang mematikan dan merusak infrastruktur seperti di Suriah, Irak, Lebanon, Libya, dan masih banyak lagi. Kelompok-kelompok yang pro pemerintah, yang ingin NKRI tetap utuh, yang susah digoyang oleh pihak luar, akan diserang oleh kelompok-kelompok garis keras ini. Ketika perang sudah terjadi, kemudian infrastruktur rusak, negara keos, maka pihak luar akan menawarkan bantuan keamanan militer. Dengan timbal balik sumber daya alam Indonesia, boleh mereka jadikan bancaan, alias dieksploitasi semau mereka. Ya, seperti di Timur Tengah lah akhirnya, seperti di Suriah, seperti di Libya, seperti di Lebanon. Setidaknya itulah pola yang terjadi di Timur Tengah yang mau diterapkan di sini. Tak perlu jadi politikus expert untuk bisa membaca tanda-tanda ini. Kita orang Nusantara, terlebih orang Jawa, sudah pernah dibekali ilmu titan oleh leluhur alias ilmu mengamati kejadian-kejadian di sekitar. Amati polanya, karena sejarah itu, polanya selalu berulang. So,
buat kamu yang kemarin sempat terkecoh dengan isu agama macam-macam, tobat sekarang. Tapi, kalau kamu nggak setuju dengan isi video ini, ya nggak apa-apa. Buat kamu yang berpikiran bahwa jihad itu harus berperang, saya kasih tahu, tempat kamu bukan di Indonesia, bos. Tempat kamu di Timur Tengah. Di sana tempat yang paling cocok buat jihad perang, bukan di sini. Indonesia nggak butuh orang-orang mabuk agama dan kurang literasi kayak kalian. So, tobat sekarang, atau silahkan kalian pergi ke Timur Tengah untuk jihad beneran.